Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang drama yang berjudul Jembatan Pensil. Sebelum saya masuk ke dalam topik, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Fairamana, saya dari kelas 810. Pada suatu hari, hiduplah seorang anak yang bernama Ondeng. Anak ini memiliki watak yang sangat baik. Namun sayang, ia harus ditinggalkan oleh ibunya. Kepergian ibunya menyebabkan ia kehilangan akal. Namun, ia tetap memiliki sahabat yang bersedia menemani hari-harinya. Keempat sahabatnya itu bernama Aska, Nia, Yanti, dan Inal. Ia berangkat sekolah, keempat sahabatnya ini harus menghadapi berbagai rintangan, yaitu jalan yang licin dan jembatan yang runtuh. Beda dengan Ondeng, ia selalu menaiki mobil tumpangan untuk berangkat ke sekolah. Ia akan turun di sekitar hutan untuk menunggu teman-temannya. Ia biasa menunggu di seberang jembatan lalu berangkat bersama. Suatu hari, ketika ingin menyeberangi jembatan, salah satu sahabatnya itu Ani hampir saja jatuh. Untungnya ada Ondeng yang bersedia membantunya. Tetapi tas Ondeng harus terhanyut ke dalam sungai. Ia pun pulang dengan keadaan menangis. Sang ayah yang sadar anaknya saat ini tengah menangis pun berusaha menenangkannya. Ia menjanjikan akan memberikan tas yang baru. Sudah menenangkannya, ayahnya berpamitan untuk pergi melaut bersama kakak Ondeng yaitu Kak Gading. Saat malam hari di tengah perjalanan, badai datang. Kejadian tersebut membuat ayah Ondeng harus menyusul kepergian sang istri. Kejadian tersebut membuat Ondeng sangat terpukul. Para sahabat dan guru pun datang untuk melihat keadaan sang Ondeng. Mereka juga sangat terpukul dengan keadaan yang menimpa Ondeng. Keesokan harinya, sesuai dengan janji, Ondeng pergi membeli tas dan peralatan sekolah yang baru. Tak lupa, ia juga membeli kue untuk sahabatnya. Sampainya di rumah, keempat sahabatnya ternyata sudah ada di rumah Ondeng. Ondeng pun langsung membagikan kuenya. Keesokan harinya, seperti biasa, Ondeng akan menunggu keempat sahabatnya di seberang jembatan. Namun, kejadian tak terduga terjadi saat keempat sahabatnya ingin menyeberangi jembatan. Saat akan menyeberangi jembatan tersebut malah runtuh. Ondeng pun tak tinggal diam, ia berusaha menolong teman-temannya yang terbawa arus sungai. Akibat kejadian tersebut, mereka sampai di sekolah dengan keadaan yang basah dan terlambat. Sesampainya di sekolah, guru mereka menyuruh mereka belajar terhadap alam. Sampainya di atas bukit, guru mereka pun menyuruh masing-masing muridnya untuk menulis harapan masing-masing. Tetapi keempat sahabat Ondeng tidak mempunyai peralatan sekolah karena sudah terhanyut di sungai. Ondeng pun berusaha untuk membantu sahabatnya dengan memotong pensilnya menjadi 5 bagian dan merobek lembaran kertas bukunya. Selanjutnya, Bu Guru menyuruh mereka untuk menulis kalimat tentang pensil. Aska berkata, dengan pensil ini Aska ingin sekali jadi presiden. Yanti akan jadi dokter, kata Yanti. Nia pun tak mau kalah. Ia berkata, dengan pensil ini Nia ingin sekali dapat beasiswa. Inar akan memakan ibu, sambung Inar. Pun berkata dengan antusias, Ondeng akan membangun jembatan pensil. Keesokan harinya, Ondeng terpaksa tidak pergi ke sekolah karena ia sakit. Kak Gading pun pergi membeli obat. Namun, di tengah perjalanannya, terdengar suara petir, suara yang sama saat ayah Ondeng pergi. Ondeng pun menjadi tak terkendali. Ia pergi menaiki perahu mencari sang ayah. Kak Gading pun panik. Ia berusaha mencari sang adik. Di tengah perjalanannya, perahu Ondeng terlihat tidak seimbang. Alhasil, Ondeng jatuh ke dalam air. Gading yang melihat itu pun langsung berenang ke arah Ondeng. Namun karena jarak yang lumayan jauh, Ondeng tidak dapat diselamatkan. Dan pada saat itu juga, Ondeng telah pergi menyusul kedua orang tuanya. Sahabat Ondeng ini sangat terpukul. Mereka terus menangisi nisan Ondeng. Di sela-sela tangisan mereka, Kak Gading berkata, selama ini Ondeng selalu menabung. Katanya untuk membangun jembatan buat kalian. Sahabatnya ini sangat terharu dengan perilaku Ondeng selama ini. Mereka bertekad untuk mewujudkan cita-cita Ondeng untuk membuat jembatan pensil. Yang dapat kita ambil dari video ini adalah
Seberapa jauh letak sekolah Anda harus berjuang. Dan seberapa banyak rintangan yang kalian hadapilah, lewatilah rintangan tersebut dengan berbanyak cara. Ini pun mengajarkan kita apa arti sahabat. Sahabat tidak datang ketika kita senang, melainkan ketika kita susah, mereka pasti ada. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memotivasi kalian semua untuk lebih giat belajar lagi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanyalah seorang manusia biasa yang terlalu dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.